Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat segenap dewan juri yang sangat arif dan bijaksana, yang saya hormati segenap panitia lomba MIC ke-7 di MAN 2 Jember, serta saudara-saudaraku yang seiman dan sebangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tidak ada kata-kata yang lebih indah diucapkan oleh seorang hamba kecuali mengucap rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga dalam rangka mempererat harmonisasi hablum minan nas yang memiliki sebuah tujuan, yaitu prestasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik dan termulia. Dan karenanya lah kita semua bisa menikmati indahnya alam semesta ini dengan selalu bertafakur atas ciptaan-ciptaannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu, bagaimanakah berbuat baik kepada kedua orang tua? Berbuat baik kepada kedua orang tua bisa dengan cara berbakti kepadanya dan bisa dengan memuliakan keduanya. Sungguh besar kemuliaan orang tua dalam agama Islam, sehingga sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "La tanfus thawbaka fayu'assibahumul ghubar." Dan janganlah engkau mengkibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ajaran Islam memiliki beberapa aspek dalam kehidupan kita, seperti cara kita berinteraksi kepada orang lain, apa yang harus kita jalani di dunia ini, serta apa yang harus kita perbuat dan kita persiapkan sebagai bekal dunia akhirat nanti. Dan tentunya, jika seorang hamba dihadapkan untuk memilih antara pintu surga atau pintu neraka, maka ia akan memilih pintu surga. Pintu surga ada beberapa macam, tergantung dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Ada pintu puasa, pintu sedekah, dan lain-lain. Hingga Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya pintu kedua orang tua adalah pintu surga paling baik. Kalian bisa menyia-nyiakan pintu itu ataupun kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Disunahkan bagi seorang anak untuk menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan taat dalam hal-hal atau perkara-perkara yang makruh, sekalipun juga bila dianjurkan dan diperintahkan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa jika salah satu dari kedua orang tua memerintah anaknya untuk melakukan perkara-perkara yang mubah, maka menjadi disunahkan bagi anaknya untuk menaati perintah kedua orang tuanya tersebut. Namun,
Jika hati bapak dan ibu menjadi sedih dan terpukul karena anaknya telah menyalahkan mereka dalam melakukan perkara-perkara yang mubah tersebut, disunat menjadi wajib bagi seorang anak itu untuk menaati perintah kedua orang tuanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain, wa sakhatuhu fi sakhatihima." Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal ini memuliakan seorang ibu. Seperti kisah seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang pantas aku dahulukan untuk berbakti kepadanya?" Lalu Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Dan kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ayahmu, kerabat terdekat, dan terdekat setelahnya." Dipahami dari hadis di atas bahwa ibu didahulukan atas bapak dalam hal berbakti kepadanya. Hal ini dikarenakan keletihan dan kelelahan seorang ibu dalam merawat anaknya dengan penuh kasih sayang dan kesulitan yang dihadapi olehnya, seperti rasa saat mengandung, rasa sakit saat melahirkan, hingga rasa lelah saat menyusui, dan bahkan tidak tidur di malam hari hanya untuk merawat anak-anaknya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika berbakti kepada kedua orang tua adalah berpahala sangat agung, maka sebaliknya, jika durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang besar. Di antara bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tua bisa dengan cara berziarah ke makam keduanya setelah keduanya meninggal. Janganlah kita mencukupi diri kita untuk menyayangi keduanya di dunia yang fana ini, tapi kita ziarahi dan kita doakan agar mereka mendapatkan sisi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai bentuk balas kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita yang telah mendidik kita sewaktu kita kecil. Dan tentunya doa ini dikhususkan bagi bapak dan ibu yang meninggal dalam keadaan Islam, bukan yang meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, cukuplah hadis-hadis di atas sebagai pengingat kita akan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah agar bisa menaati dan menyayangi kedua orang tua kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.